kawan saya waktu di Speaker Corner Dakwah Nusantara, namanya Mas Taufik, dan kebetulan juga rekan juga dari Pak Haji Dadan, ini juga sudah hadir Pak Haji Dadan yang berwenang di Majalengka, yang ikut serta juga menangani ini. Saya dapat informasi dari Mas Taufik. Bila perlu saya screenshot aja ya, biar di sini kita tidak membuat-buat masalah gitu. Tidak mengada-ada lah, intinya seperti itu. Sebentar. Ini saya mendapat informasi dari Mas Taufik, ini kawan saya di Speaker Corner Dakwah di SC Dakwah Nusantara. Nah, beliau itu mengirimkan sebuah narasi yang juga diteruskan. Berarti ini kemungkinan informasinya nggak langsung sampai ke Mas Taufik, tapi Mas Taufik pun dari yang lain ya. Nah, kronologinya seperti ini. Awal mula adanya pembagian sembako yang dilaksanakan oleh saudara Iwan, seorang pengusaha dari Cirebon. Waduh, daerah saya ini. Beragama Kristen di rumah saudara Amin, Pak RW setempat. Blok Ahad, Sadomas Kidul, Desa Payung, tanpa berkoordinasi dengan pihak desa maupun Muspida. Nah, yang dibagikan ini berupa sembako sebanyak 30 bungkus plastik merah yang berisikan beras 3 kg, gula pasir 1/4, minyak goreng 1/4, kecap kecil 1, kecapnya kok 1 ya, kecil lagi. Sarimi 4 bungkus, buku tulis 2 buah, pensil 2 buah, pulpen 2 buah, penghapus 1. Ada 3 anak yang menjawab kuis, mendapat gelang karet masing-masing 1 buah dan stiker 30 lembar. Saudara Amin, nah saudara Amin ini adalah Pak RW, Pak Amin ya tepatnya, Pak RW setempat, kaget karena pembagian alat tulis seperti yang ada di video, nanti saya akan tunjukkan videonya, oleh saudara Iwan, seorang pengusaha dari Cirebon, dan 6 pegawainya diduga itu melakukan praktek kristenisasi. Nah, dan ini ininya ya, pemberitahuannya. Assalamualaikum Pak Kesra, Abdi mewakili penyuluh dari KUA Raja Galuh. Wayahna nuhun diinformasikan kepada tiap RT di desa Cisetu. Sudah terjadi di desa Payung, aya nu babagi buku sareng gelang. Nah, bagi buku dengan gelang artinya. Kak murangkali itu anak-anak, kepada anak-anak. Sambil nyanyi-nyanyi dihipnotis pindah agama ke Kristen. Mudah-mudahan di desa Cisetu tidak sampai terjadi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Waspada para kafirun di sini sengaja datang ke desa untuk memurtadkan umat Islam. Auzubillahi min dzalik. Tapi orang tetap kedah waspada. Nah, kita harus tetap waspada. Nah, kronologinya itu kan. Jadi kita langsung tonton aja. Ini videonya ketika pembagian. Suaranya murah ya, saudara-saudara. Ini ketika prosesi pembagian item-item yang tadi di deskripsi sudah dijelaskan. Nah, ini ada acara menyanyi gitulah di dalam acara tersebut. Nah, ini perhatikan semua ya. Ini menyasar anak-anak loh semua ini loh. Ini anak-anak semua ini. Ya. Astagfirullah, ini anak-anak yang jadi sasaran. Iya. Coba bayangkan anak-anak ini, gitu loh. Dan ini salah satu petugas, bukan petugas ya, kita salah satu panitia penyelenggara yang acara ini ya, yang pakai kaos merah ini. Padahal tuh ada anak-anak yang pakai jilbab juga loh. Nah, ini kan cuma menyanyikan kidung-kidung biasa ya, kidung-kidung biasa. Istilahnya nggak terlalu ada unsur teologisnya. Kita akan tercengang ketika saya tunjukkan video. Nah, kita dengar seksama. Coba dikali tutup mata sekali lagi.
Tutup mata semuanya, tutup mata. Renungin. Kalau kalian masih bisa sekolah, kalau bahkan kalian masih bisa bernafas hari ini, bukankah itu karena kebaikan Allah? Karena kebaikan Tuhan. Itu anak itu dia. Hari ini mari berdoa. Semuanya singkat doa. Mari mengucap syukur, bilang terima kasih Allah. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan siapapun. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sangat baik. Kalau Engkau mau memaafkan. Kita dengarkan lagi ya. Kita dengarkan lagi. Coba adik-adik tutup mata sekali lagi. Tutup mata semuanya, tutup mata. Renungin. Kalau kalian masih bisa sekolah, kalau bahkan kalian masih bisa bernafas hari ini, bukankah itu karena kebaikan Allah? Karena kebaikan Tuhan. Itu anak itu dia. Hari ini mari berdoa. Semuanya singkat doa. Mari mengucap syukur, bilang terima kasih Allah. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar kan? Terima kasih Allah, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan siapapun. Ini gila nggak coba? Coba. Betul, biadab. Terlaluan ya, biadab. Nah, silakan mungkin kita minta penjelasan ya langsung dari yang ada di Majalengka langsung, mungkin Pak Haji Dadan. Silakan Pak Haji Dadan, tempat dan waktu dipersilakan Pak Haji Dadan, monggo. Mana Pak Haji Dadan? Ada. Dibuka mic-nya, dibuka mic-nya. Dibuka dulu mute-nya Pak Haji Dadan, monggo. Ya, silakan. Ya, dibuka dulu. Dibuka Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya informasi kami juga hanya dari belum ke TKP sebetulnya ya, itu info dari TKP. Jadi putus. Tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh Kang Ijki. Itu aja, kita juga hanya menerima info dari WA ke WA lah, dari teman-teman aja gitu, dan persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iki itu. Mungkin itu saja dulu, tidak banyak informasi yang, karena kami juga belum ke TKP gitu. Ya, terima kasih Pak Haji Dadan. Ya, mungkin okay. Ada yang mau mengkomentari, silakan monggo, mungkin Pak Yans dipandu untuk siapa yang mau mengomentarinya duluan. Saya serahkan ke Pak Yans. Saya duluan deh. Boleh kan? Boleh. Komentari saya. Komentarin nanti deh, kalau komentari monggo siapa dulu deh. Nanti saya soalnya. Monggo. Saya serahkan ke Pak Yans saja untuk mengkoordinir ya, tafadhol Pak Yans. Baik ya, saya komentar Silakan. duluan ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian yang ada di live chat di Yan YCC channel, juga yang ada di Salam Akal Sehat channel. Terus siapa lagi ini yang apa? Live Nova. Ya, di Nova channel. Terus Goldian ya. Sakura. Lagi channel. Terus Debat channel ya. Nah, tadi baru saja kita saksikan betapa biadabnya kaum anjing rumahan ya, Bani Kunarion ini menginjili anak-anak yang belum mengetahui apa-apa. Ini padahal sudah melanggar dari keputusan 3 menteri, di mana di dalam undang-undang tersebut dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Mungkin nanti akan diperlengkap oleh Bang Ian ya mengenai itu. Nah, saya hanya ingin mengomentari dari sisi Bible. Jadi mereka berperilaku seperti itu karena ada perintah untuk berbuat licik ya.
sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan ayat itu betul-betul dipraktekkan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang sangat biadab, ya, menginjili anak-anak yang belum tahu apa-apa. Ini sungguh sangat-sangat mencederai kerukunan umat beragama, saudaraku sekalian. Mari kita semakin waspada akan gerakan-gerakan para kaum anjing rumahan ini yang terus berupaya memurtadkan umat Islam. Mari kita bersatu, ya, waspada di lingkungan kita masing-masing supaya kita jangan sampai lengah lah, ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Bahkan ini hanya di dunia saja, tapi ini efeknya ngeri sampai ke akhirat, masuk neraka. Apa itu tidak lebih berbahaya daripada pengedar narkoba, saudaraku sekalian? Oke, itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau perlu ada yang ditambahkan, saya tambahkan. Silakan Bang Yan, dilanjut. Terima kasih Ustadz Sugi. Silakan mungkin yang lain, Goldian atau Bu Unirifa, silakan. Halo, Gol, silakan Gol. Goldian, Unirifa. Begitu live malah hilang nih, gimana sih? Om Basin, silakan Sakuragi. Cek. Om Deddy. Oke, dengar suara saya? Ya, lanjut. Silakan Goldian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Untuk wabarakatuh. sahabat-sahabat yang hadir di forum ini, dan tentunya untuk sahabat-sahabat yang hadir di live comment ya. Nah, kejadian seperti ini seringkali marak ya, bukan hanya sekali ya. Kejadian pemurtatan, kalau kita teringat peristiwa Poso, Ambon, begitu berupayanya ya mereka mengeluarkan orang yang sudah beragama lalu menawarkan agama mereka kepada orang yang beragama. Nah, kalau dalam konstitusi kita di sini juga sudah ada Pak Yan, beliau orang hukum pasti tahu ya bagaimana melarang ya orang menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama. Nah, cara-cara picik dan licik seperti itu ternyata kalau kita pelajari kitab mereka itu adalah aplikasi atau implementasi dari kitab mereka ya, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Lalu ketika kamu mengabarkan Kristus baik dengan cara suka maupun dusta, aku tetap sukacita ya, itu ada di Filipi 1 ayat 8. Nah, jadi Paulus ini menginstruksikan ya kepada pengikutnya kan, karena Kristen ini ciptaan Paulus ya dan Barnabas waktu dia di Antioquia. Jadi Paulus ini menginstruksikan para pengikutnya yang dimana pengikutnya ini mempercayai konsep keselamatan palsu untuk menyebarkan Kristus baik dengan cara suka maupun dusta. Jadi ketika dia melakukan pengabaran Kristen atau kristenisasi dengan cara nipu, itu sebenarnya implementasi dari ajaran mereka. Ini bertolak belakang dengan yang dikatakan Yesus ya, apa yang diinstruksikan Paulus, kalau kabarkan Kristus juru selamat palsu yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah hanya itu surat Paulus yang ditulis dalam penjara untuk mengabarkan Kristus dengan cara dusta? Tidak, silakan cek Roma 3 ayat 7. Itulah yang diinstruksikan lalu diimplementasikan sebagai dasar aplikasi untuk mengabarkan kekristenan dengan cara jualan obat, jualan sembako, jualan martabak kepada orang-orang kecil. Bayangin loh, orang-orang kecil ini sudah dicekoki konsep keselamatan yang diciptakan Paulus, Roma 10 ayat 9 ya, sebab karena matinya Yesus Kristus itu menyelamatkan kalian. Oleh karena itu konstitusi kita melarang orang yang punya agama lalu menyebarkan agamanya ke orang yang beragama. Jadi kelakuan ini adalah kelakuan biadab ya, pantas disebut biadab. Mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Goldian. Silakan, ada yang nambahin lagi? Silakan. Bu Josi, silakan Bu Josi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat ya metode yang mereka pakai ini ingin mengaburkan cara-cara terang-terangan mereka pakai mereka mengucapkan wanita tadi ya, anak kayak sepertinya masih muda wanita itu. Terima kasih kepada Allah, kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus dan Tuhan siapapun. Ini baru cara pertama mereka. Saya yakin besok-besok mereka akan bilang, mereka tidak akan bilang Yesus, tapi Nabi Isa. Untuk mengaburkan lagi. Dan untuk seolah-olah kalau Kristen itu, Yesus yang mereka itu adalah Nabi Isa. Tapi anehnya, selama saya melihat dunia perdebatan, mereka selalu mengatakan Yesus itu bukan Nabi Isa. Kan aneh di sini. Di satu sisi mereka memakai, di sisi lain mereka menolak. Dengan alasan, oh lahirnya aja yang satu di kandang domba. Sedangkan kamu mengaku katanya di padang korma. Lalu Yesus kami mati disalib, tapi Nabi Isa kalian diselamatkan oleh Tuhan kalian. Ada aja para apologet Kristen untuk menjauhkan dari persepsi kalau Nabi Isa itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi di dunia nyata ketika mereka penyalipan, mereka seolah-olah bukan seolah-olah ya, mereka memang mendekati kalau Kristen itu nggak beda dengan Islam. Kan aneh. Kalau buat saya di sini. Saya nggak tahu apa yang bisa masyarakat sekitar lakukan dalam sisi hukum. Apakah bisa dilaporkan oleh Pak RW-nya atau orang tua dari anak-anak tersebut melaporkan, ataukah warga desa yang diwakili oleh kepala desanya bisa melaporkan ini ke hukum. Saya nggak tahu prosesnya. Mungkin nanti Pak Yan bisa menjelaskan. Tapi ya seperti yang Pak Sugi di awal tadi bilang, ini jelas-jelas sudah melanggar SKB 3 Menteri. Kalaupun ingin memberikan sembako atau alat-alat tulis, ya sudah, berikan saja kalau memang punya niat baik. Gitu loh. Tanpa diiringi, tanpa dimotivasi oleh ingin menyebarkan, mengkristenkan warga desa. Apalagi ini anak-anak kecil. Ini sudah apa ya kalau saya bilang, sudah too low, low-nya. Udah rendah sekali adabnya itu, moralnya itu. Sampai segitu frustasinya kalian itu ya. Memang Jawa Barat ini target. Aceh, Padang, Jawa Barat. Satu kepala itu mahal kalau bisa dikristenkan tuh orang Sunda. Ya mungkin harus dicari tahu kali ya.
siapa Bapak Amin itu, seorang pengusaha, usahanya apa? Mungkin kalau perlu diboikot kali ya, dia punya usaha. Disebarkan, diviralkan. Usaha dia apa, bisnis dia apa, mungkin diviralkan di sosial media untuk diboikot seluruh Indonesia kalau bisa menggaungkan itu, supaya dia tahu rasa dia. Dia bisa kaya karena bisnis dia dibeli, dikonsumsi oleh orang Muslim. Ya mungkin orang Muslim harus sadar untuk tidak membeli apa bisnis yang dia berikan kepada publik. Mungkin harus dicari tahu kali ya, Pak Dadang, Pak Haji Dadang. Pak siapa? Pak Dadan. Oh, sorry. Maaf, Iya, saya koreksi. siap. Insya Allah nanti saya ke TKP lah. Iya, mungkin Oke. Pak RW atau lurah setempat ya melakukan protes keras dan melaporkan. Saya nggak tahu prosedurnya, terus terang. Mungkin Pak Ian nanti yang bisa menjelaskan, dan juga netizen juga bisa cari tahu. Netizen dimanapun, viralkan ini, viralkan. Saya koreksi lagi, bukan Pak Amin, tapi Pak Iwan. Ini pengusaha ini di mana? Dia di bidang apa? Bisnisnya itu di bidang apa? Kalau bisa diviralkan untuk diboikot bisnisnya. Gitu loh. Kalau untuk Pak Iwan ya, kalau Anda mendengarkan suara saya, punya simpati atau empati, boleh-boleh saja Pak. Terima kasih Bapak sudah mempunyai kepedulian sosial. Saudara seiman saya, berarti niat Anda berbagi itu nggak tulus. Anda berbagi itu untuk mempunyai tujuan mengkristenkan, bukan untuk demi kemanusiaan. Untuk masyarakat Indonesia, para netizen dimanapun Anda berada, cari tahu itu siapa orangnya, viralkan di sosial media Anda. Untuk apa? Pak Iwan itu untuk dia punya bisnis diboikot. Jangan dibeli. Dan ini juga untuk kepada saudara Muslim di sana, khususnya di daerah tersebut di Majalengka. Jika Anda berlebih, bantulah saudara seiman Anda, bantulah tetangga Anda. Ini kita dibuka mata kita di sini. Banyaknya orang miskin. Kemiskinan itu dekat sekali dengan kekafiran. 1% at a time. Bantulah seseorang dari satu orang pada waktu yang sama. Walaupun satu orang. Bantu saudara kita. Jangan sampai kita bisa makan enak, saudara kita kelaparan. Kalau kita punya rezeki lebih, jangan sampai anak kita bisa sekolah dengan baik, bisa mempunyai HP yang mahal, bisa main game, tapi saudara kita sebelah, jangankan anak mereka untuk sekolah, untuk makan saja mereka tidak bisa. Jadi jangan, kita harus melihat balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita nggak boleh protes kepada orang umat sebelah yang mencoba mengkristenkan, tapi ternyata kita sendiri tidak peduli dengan tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita. Jika kalian berlebih, Apa, Ma?
Jika kalian berlebih, bantu. Jangan sampai kelaparan. Jika kalian mampu untuk membeli 1 sembako, beri kasih ke tetangga mereka. Kalau kalian nggak mampu memberi 10 atau 100 atau 30 sembako, kalian mampunya hanya 1 sembako bulan ini, kasih ke tetangga kalian yang kurang mampu. Lalu bulan depannya, kasih ke yang lainnya. Lalu ingatkan, Allah tidak tidur. Ingatkan, bukan berarti kita miskin, kita hina di mata Allah. Itu aja dari saya dan Pak Yan, tolong diberikan detail diberikan pencerahan kepada para netizen soal pelanggaran hukumnya. Nanti ya udah, kalau itu aja dari saya, para netizen Ikhwan Fillah yang ada di Zoom ini. Akhirul kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sebelum kita bukan nyimpulkan ya, kita ini silakan yang lain mungkin. Ya, Baik,